Halo teman-teman, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai penilaian prestasi kerja. Mulai dari pengertian penilaian prestasi kerja, bagaimana undang-undang yang mengatur hal tersebut, apa saja yang menjadi unsur-unsur dalam penilaian, serta bagaimana mekanisme pelaksanaan itu sendiri. Nah, kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Selamat menonton! Penilaian prestasi kerja atau PPK merupakan suatu cara dalam melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja para pegawai dengan serangkaian tolok ukur tertentu yang objektif dan berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta dilakukan secara berkala. Friends mengatakan, pada dasarnya PPK merupakan kajian sistematik tentang kondisi kerja pegawai yang dilakukan secara formal. Menurutnya, kajian kondisi kerja ini haruslah dikaitkan dengan standar kerja yang dibangun, baik itu standar proses kerja maupun standar hasil kerja. Kemudian, organisasi harus mengkomunikasikan penilaian tersebut kepada pegawai yang bersangkutan. Nah, Hani Handoko mengatakan terdapat 10 manfaat yang dapat dipetik dari dilakukannya penilaian prestasi kerja, seperti perbaikan prestasi kerja, penyesuaian kompensasi, keputusan-keputusan penempatan, kebutuhan latihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, penyimpangan proses staffing, ketidakakuratan informasional, kesalahan desain pekerjaan, kesempatan kerja yang adil, dan tantangan-tantangan eksternal. Nah, pada dasarnya, sistem penilaian prestasi kerja yang baik sangat bergantung pada persiapan yang benar-benar matang, meliputi 1. Keterkaitan langsung dengan pekerjaan, di mana penilaian tersebut ditujukan pada sikap dan perilaku yang menentukan kesuksesan dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu. Yang kedua, praktis merupakan cara penilaian diterima dan dipahami oleh pihak yang dinilai dan penilai itu sendiri. Mencakup indikator dan teknik penilaian. Yang ketiga, standar yang jelas, di mana teridentifikasinya indikator pekerjaan. Ini merupakan alat pembanding antara prestasi kerja seseorang dengan pekerja lain yang sejenis. Dan yang keempat, kriteria yang objektif, seperti handal, mudah digunakan, serta menginformasikan mengenai perilaku yang kritikal yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu pekerjaan. Untuk dapat melakukan penilaian secara objektif, terdapat 3 langkah utama yang harus dilakukan. Pertama, melatih penilaian mengenai teknik penilaian objektif. Yang kedua, memberikan umpan balik kepada penilai mengenai penggunaan berbagai cara penilaian yang telah dilakukan. Yang ketiga, bekerja sama dengan bagian kepegawaian untuk menggunakan teknik penilaian yang paling tepat. Nah, metode penilaian prestasi kerja sendiri dibagi menjadi 2, yakni prestasi kerja di masa lalu dan penilaian dengan orientasi masa depan. Penilaian prestasi kerja di masa lalu terdiri dari metode skala peringkat, metode checklist, metode pilihan terarah, metode insiden kritikal, metode skala peringkat yang dikaitkan dengan perilaku, metode evaluasi lapangan, metode tes dan observasi, serta pendekatan yang bersifat komparatif. Sedangkan penilaian dengan orientasi masa depan terdiri dari penilaian diri sendiri, manajemen berdasarkan sasaran, penilaian psikologikal, serta pusat-pusat penilaian. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 yang mengatur mengenai penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Nah, salah satu pertimbangan dalam pembentukan peraturan tersebut ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai aparatur sipil negara. Nah, aparatur sipil negara sendiri dalam undang-undang tersebut bertujuan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, kompeten, dan kompetitif sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Selanjutnya ada pelaksanaan pengukuran sistem kinerja pegawai atau yang biasa disingkat menjadi SKP. SKP sendiri dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Nah, kemudian setelah itu ada peraturan pemerintah tentang penilaian kinerja PNS yang mengatur tentang penilaian kinerja PNS ini, diantaranya ada perilaku kerja dan penilaian kinerja PNS. Yang kedua, pembobotan penilaian SKP dan perilaku kerja PNS. Yang ketiga, ada pejabat penilai dan tim penilai kinerja PNS. Yang keempat, ada tata cara penilaian. Yang kelima, ada tindak lanjut penilaian berupa pelaporan kinerja. Yang keenam, ada pemeringkatan kinerja. Yang ketujuh, ada penghargaan kinerja dan sanksi serta keberatan. Nah, yang terakhir ada sistem informasi kinerja PNS.
Nah, selanjutnya keberhasilan dari pelaksanaan sistem manajemen kinerja PNS ini sangat bergantung kepada pelaksanaan rencana strategis instansi pemerintah. Kemudian ada juga rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, organisasi dan tata kerja, kemudian yang terakhir ada uraian jabatan. Dan sesuai dengan pasal 42 mengenai penilaian kinerja PNS dilakukan pada setiap akhir bulan Desember atau paling lambat di bulan Januari awal. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai unsur penilaian kinerja. Unsur penilaian kinerja itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu SKP atau sasaran kinerja pegawai, dan unsur yang kedua yaitu perilaku kerja. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai SKP atau sasaran kinerja pegawai terlebih dahulu. Jadi, SKP atau sasaran kinerja pegawai itu merupakan rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS dan dilakukan berdasarkan kurun waktu tertentu. Di dalam SKP atau sasaran kinerja pegawai ini itu meliputi beberapa aspek. Nah, aspek-aspek dalam SKP ini itu terdiri dari kegiatan tugas jabatan, angka kredit, dan juga target. Untuk penjelasannya dari tiap aspek SKP tadi yaitu yang pertama, kegiatan tugas jabatan itu dijabarkan sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab tiap pegawai. Aspek kedua dalam SKP yaitu angka kredit. Angka kredit ini itu merupakan akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Lalu aspek yang ketiga yaitu target. Nah, target ini itu merupakan rencana capaian kegiatan dari tugas jabatan yang akan diwujudkan secara jelas sebagai ukuran prestasi kerja. Nah, target ini itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu target kuantitas, lalu target kualitas, target waktu, dan juga target biaya. Target kuantitas ini itu merupakan ukuran jumlah atau banyaknya hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai. Nah, target kuantitas itu dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, paket, laporan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu target kualitas. Target kualitas ini itu merupakan ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai. Yang ketiga yaitu target waktu. Target waktu ini itu merupakan ukuran lamanya proses setiap hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai. Yang terakhir yaitu target biaya. Target biaya ini itu merupakan besaran jumlah anggaran yang digunakan pegawai dalam menunjang pekerjaannya. Unsur kedua dalam penilaian kinerja pegawai yaitu perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini itu merupakan unsur kedua dalam penilaian kinerja PNS setelah unsur SKP tadi. Nah, adapun beberapa aspek dalam perilaku kerja ini itu yang pertama ada orientasi pelayanan, yang kedua yaitu komitmen, yang ketiga yaitu kerjasama di antara para pegawai, yang keempat yaitu kepemimpinan, dan juga yang kelima yaitu inisiatif kerja. Selanjutnya, bagaimanakah hierarki penyusunan sasaran kinerja pegawai atau SKP? Hierarki SKP dapat disusun dalam 4 tingkatan. Tingkatan pertama adalah JPT Pratama yang mengacu pada tingkatan paling tinggi yakni SKP Madya. Tingkatan ini dapat diisi oleh Direktur Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Badan Kepegawaian Negara. Di sini JPT Pratama menjabarkan sesuai perjanjian kinerja, Renstra, RKT, dan uraian tugasnya sebagai JPT Pratama. Kemudian pada tingkatan kedua diisi oleh administrator yang mengacu pada SKP JPT Pratama. Tingkatan kedua ini biasanya dapat diisi oleh Kasubdit Penyusunan Sistem Penilaian Kinerja dan Standar Jabatan ASN BKN. Administrator menjabarkan sesuai struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK dan uraian tugasnya sebagai pejabat administrator. Pada tingkatan selanjutnya adalah pengawas yang mengacu pada tingkatan sebelumnya yakni SKP Administrator.
Tingkatan ini dapat dimiliki oleh Kasih Penyusunan Standar Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja Jabatan Pegawai ASN. Peran pengawas adalah menjabarkan sesuai SOTK dan uraian tugasnya sebagai pengawas. Kemudian pada tingkatan terakhir yaitu pelaksana yang mengacu pada SKP pengawas, di mana dalam tingkatan paling bawah diisi oleh analisis kinerja pada Direktorat Kinerja ASN BKN. Pelaksana menjabarkan sesuai SOTK dan uraian tugasnya sebagai pelaksana. Kemudian, pembahasan selanjutnya mengenai tata kerja penilaian SKP. Nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan keterangan sebagai berikut. 91 sampai ke atas nilai sangat baik, 76 sampai 90 baik, 61 sampai 75 cukup, 51 sampai 60 kurang, dan 50 sampai ke bawah buruk. Penilaian SKP untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan diukur dengan 4 aspek, yaitu aspek kuantitas, aspek kualitas, waktu, dan biaya. Pada aspek kuantitas, dapat dihitung dengan mengkalikan realisasi output dengan 100, kemudian dibagi target output. Selanjutnya, pada aspek kualitas, dapat dihitung dengan mengkalikan realisasi kualitas dengan 100, kemudian dibagi target kualitas. Yang ketiga adalah aspek waktu. Di sini dibagi menjadi 4 kondisi. Yang pertama, jika kegiatan tidak dilakukan, maka realisasi waktu 0. Kemudian, jika aspek waktu yang tingkat efisiensinya kurang dari atau sama dengan 24%, diberikan nilai baik sampai dengan sangat baik. Ketiga, jika aspek waktu yang tingkat efisiensinya kurang dari 24%, diberikan nilai cukup sampai dengan buruk. Keempat, untuk menghitung persentase tingkat efisiensi waktu dari target waktu. Aspek terakhir, yakni aspek biaya, juga dibagi dalam 4 kondisi. Yang pertama, jika kegiatan tidak dilakukan, maka realisasi biaya 0. Kedua, jika tingkat efisiensinya kurang dari atau sama dengan 24%, bernilai baik sampai sangat baik. Ketiga, jika tingkat efisiensinya lebih dari 24%, diberikan nilai cukup sampai dengan buruk. Keempat, untuk menghitung persentase tingkat efisiensi biaya dari target biaya. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan terkait penilaian prestasi kerja. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya dan sampai jumpa.